Shalom Aleihim Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Sebelum membahas sesuatu, saya ingin menegaskan bahwa saya Pendeta Henry Tandianta BPS Gereja Alkitab Allah Esa adalah penyembah Yesus Allah yang benar. Kami menolak menyembah Bapa, kami menolak menyembah Yahweh. Yahweh adalah Allah yang benar zaman dulu, era nabi-nabi. Bapa adalah Allah yang benar zaman dulu, ketika Yesus masih jadi manusia. Zaman sekarang, ketika Yesus sudah naik ke surga, Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Makanya kami menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus. Siapa yang menyembah Allah yang benar disebut orang-orang benar. Matius 25 ayat 37. Yang kembali menyembah Yahweh, maka iblis yang kamu sembah. Yohanes 8 ayat 44. Yang kembali masih nyembah Bapa, maka mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kamu dianggap berdosa, masuk golongan kambing neraka. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang Allah Alfa Omega. Judulnya gini, Allah Alfa Omega bikin Kristen waras. Nanti Johnny Ong deh yang ngerubah judulnya ya. Gini, gara-gara Allah Alfa Omega ini Kristen jadi waras loh saudara. Saudara tahu nggak kalau ditanya Allah Alfa Omega itu siapa? Semua orang Kristen akan jawab Yesus Kristus. Ya, tahu nggak artinya Alfa Omega? Oh, Alfa Omega itu dari dulu sampai kapanpun, sampai selamanya Alfa Omega. Yang dulu sebelum segala sesuatu ada Alfa Omega sampai segala sesuatu. Lalu saya nanya, lah zaman Nuh termasuk segala sesuatu dari dulu sampai sekarang? Termasuk Pak. Jadi zaman Nuh Allahnya siapa? Pak. Ayo, tadi kan bilang Alfa Omega. Dari dulu sampai selamanya Alfa Omega itu Yesus Pak. Alfa Omega itu gelar apa sih? Gelar Allah Pak. Lah kalau gitu Allah sekarang siapa? Pak. Kalau Allah sekarang, nah karena Alfa Omega ini Kristen jadi waras. ya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Saudara, Anda tahu Alfa Omega? Alfa Omega itu ya sebelum segala sesuatu ada, sudah ada. Sampai nanti segala sesuatu sudah berakhir tetap ada. Itulah Allah Alfa Omega. Siapa Allah Alfa Omega? Yesus Kristus. Pernah berubah nggak? Allah Alfa Omega jadi Bapa gitu pernah nggak? Nggak pernah. Atau jadi Yahweh gitu? Nggak pernah. Jadi Allah Alfa Omega siapa? Yesus Kristus. Lah kok Anda masih nyembah Bapa? Kok masih nyembah Yahweh? Aduh, Pak Pendeta Henry tadi ini ya jebakan ini kalau nanya. Lah saya kan nanya sederhana. Semua orang Kristen kalau ditanya siapa Allah Alfa Omega? Yesus Pak. Maksudnya Alfa Omega ya dari dulu, sekarang, selamanya tetap Allah Alfa Omega. Siapa? Yesus. Lah kok kamu masih nyembah Bapa? Katanya Alfa Omega Yesus. Aduh, ampun deh sama Pendeta Henditan ya, saudara-saudara ya. Allah Alfa Omega menjadikan orang Kristen itu berpikir apa? Waras ya. Berpikir apa ya? Mungkin nanti Johnny Ong ubah dah ya. Pokoknya itu jadi paham gitulah ya. Saudara, Alfa Omega siapa? Yesus ya toh. Di Perjanjian Lama itu sudah ada loh Alfa Omega loh. Yesaya 44 ayat 6. Yang terdahulu, yang terkemudian tuh YHWH, Tuhan huruf besar semua adalah yang terdahulu, yang terkemudian. Itu kan Alfa Omega. Oh berarti dulu pun sudah ada Alfa Omega, Tuhan huruf besar semua. Betul. Makanya Tuhan besar huruf besar semua itu Yesus. Ya, karena sudah Alfa Omega. Ya. Jadi pengertian Alfa Omega itu setidaknya ada 4 ya. Di dalam Yesaya 44 ayat 6 disebut yang terdahulu, yang terkemudian. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 disebut yang ada
dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Alfa Omega. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 maupun Wahyu 21 ayat 6 sama, ini dua-duanya sama, disebut yang awal dan yang akhir. Ya. Terus di dalam Wahyu 22 ayat 13 yang pertama dan yang terkemudian, yang awal, yang akhir. Ya, Alfa Omega itu pernah ditulis pakai huruf hitam dan pakai huruf merah. Huruf hitam itu mengatakan bahwa Allah Alfa Omega waktu YHWH Tuhan huruf besar semua, maupun di dalam Wahyu 21 ayat 6 itu ditulis pakai huruf hitam ya. Kemudian Wahyu 22 ayat 13 juga pakai huruf hitam. Ya, itu artinya Yesus Allah. Ya, tetapi di dalam Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 itu pakai huruf merah. Ya. Tunggu ya, Wahyu 22 ayat 13 huruf hitam apa huruf merah ya? Coba dicek ya, ya. Kalau Wahyu 21 ayat 7 ayat 6 itu pasti huruf hitam itu. Yang 22 ayat 13 coba tolong dicek hitam apa merah ya. Ya. Hitam atau merah itu tandanya apa? Kalau merah itu tubuh kebangkitan anak domba, nanti jadi anak domba ya. Tetapi kalau hitam itu artinya Allah di surga ya, Tuhan Allah ya. Alkitab LAI very detail ya menulis seperti itu. Jadi Alfa Omega itu pasti Yesus, tidak pernah berubah menjadi Bapa, tidak pernah berubah menjadi Yahweh ya. Ya. Jadi clear ya, Alfa Omega itu pasti Yesus. Lah kalau Anda mengakui bahwa Alfa Omega itu Yesus, kenapa hari ini kok kamu masih nyembah Bapa? Coba. Ya Pak, kita bahas dengan lebih detail ya, pelan-pelan saja. Alfa Omega kan Yesus ya. Bapa itu kiasan Yesus Pak. Demi kemurahan Allah, saya Pendeta Hendy Tandiata ini suruh ngomong lembut ini ya. Dengerin ya, saya ngomong lembut ini ya. Alfa Omega itu kan dari yang mula-mula, yang awal sampai yang akhir, itu Yesus terus Pak ya. Soal nanti disebutnya sebagai Tuhan huruf besar semua maupun Bapa ya, itu kan setiap ayat itu ada eranya sendiri, ada konteks waktunya sendiri. Tetapi Alfa Omega tetap Yesus. Makanya dulu nabi-nabi tetap masuk surga. Lukas 13 ayat 28, semua nabi masuk surga karena nyembah Alfa Omega Pak. Ya, demikian pula zaman Nuh, ya toh. Nyembah Yesus Alfa Omega. Lah kalau kamu masih nyembah Bapak Ibu sekarang masih nyembah Bapa, ya mohon maaf Pak. Ya, saya harus menyampaikan dengan lemah lembut bahwa kalau kembali nyembah Bapa itu mati dalam dosamu wis toh Bapak Ibu, nggak usah ngeyel. Mari Bapak Ibu pendeta, Ibu pendeta nggak ada ya. Pendeta perempuan tuh nggak ada, dia hanya boleh jadi di seminar-seminar gitu ya. Kalau di mimbar itu harus laki-laki ya. Bapak pendeta ya, ayo ya, jangan lagi mengajarkan penyembahan terhadap Bapa. Alfa Omega kan Yesus toh Pak. Dari dulu sekarang sampai selamanya nyembah itu Yesus. Ya, dulu era nabi-nabi belum pakai nama Yesus, makanya nyembahnya Yahweh. Setelah era manusia nyembahnya Bapa, kan Bapa kiasan Yesus. Sebenarnya nyembah Yesus juga itu. Ya, lalu sekarang ya nyembah Yesus sudah ketahuan kok Pak ya. Bapak sebagai kiasan ini sudah selesai Pak. Bapak Ibu demi kemurahan Allah, Alfa Omega itu Yesus. Karena Allah Alfa Omega ini orang Kristen jadi cerdas, jadi paham, jadi waras. Anda yang masih menolak nyembah Alfa Omega ya berarti mohon maaf. Ya. Yang nyembah Alfa Omega waras, yang tidak, ya monggo. Ya, ya kita dengan dengan sangat clear ya. Alfa Omega itu memang Yesus kok. Bapak mau apapun juga tetap Yesus. Pak Pendeta, sebenarnya yang kami belum paham itu titik balik kekristenan kan sudah dibilang setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul itu udah nggak ada Pak, yang nyembah Bapa nggak ada, yang doa Bapa kami nggak ada, yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus nggak ada.
Semuanya sudah berubah, titik balik kekristenan. Ketika Yesus naik ke surga itu sudah berubah 180 derajat. Rasul-rasul itu sudah nyembah Yesus, sudah doa langsung pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Lah kok masih pada ngotot nyembah Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Ya masuk golongan mohon maaf, golongan embek, golongan kambing, masuk neraka lho Pak, Bapak Ibu. Orang Kristen yang puluhan tahun kok masih ngeyel bin ngotot, udah dikasih tahu nyembah itu Yesus, ya. Kalau masih nyembah Bapa tidak selamat Pak. Lah nanti jangan sampai wis terlanjur mati terus waduh pendeta Hendritan itu bener. Lah wong Alkitab yo pasti bener toh Pak, ya. Bapak yang belum paham, Pak Pendeta yang belum paham, ayo ikut sekolah Alkitab. Ben paham Pak, biar paham. Ya. Ya, oke ya Bapak Ibu semua, Alfa Omega ya. Gara-gara Alfa Omega inilah ya setiap orang Kristen ditanya, Alfa Omega siapa Pak? Oh, Alfa Omega itu Yesus. Lah kalau Alfa Omega Yesus, kenapa kamu nyembah Bapa? Tepuk jidat, Anda nggak bisa jawab itu ya. Lah kalau Alfa Omega itu Yesus, ya nggak mungkin toh Anda jawab Alfa Omega itu Bapak, nggak mungkin toh, ya toh. Secara spontan, ya toh, sudah diajarin di mana-mana di gereja aliran apapun, ya toh. Ketika ditanya Alfa Omega siapa? Oh Yesus. Lah terus Anda ditanya ulang, lah kalau Yesus kenapa kamu nyembah Bapa? Katanya Yesus itu Alfa Omega, Allah segala zaman, segala masa apapun juga, mau zaman dulu sampai sekarang, ya. Ya, Yesus. Nah, sekarang kan zaman kita ini era Yesus. Ya Yesus Alfa Omega. Kenapa kamu masih nyembah Bapa? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa berdaya kalau gitu langsung ya. Ya. Alkitab itu konsisten ya. Makanya Allah itu Alfa Omega itu Yesus, ya loh. Nggak pernah berubah jadi Bapa, nggak pernah berubah jadi Yahweh, nggak pernah. Ya, makanya sembahlah Yesus. Dari zaman dulu pun juga nyembah Yesus semua orang, ya. Selamat itu dari dulu juga nyembah Yesus. Kan udah dibilang tadi, Yahweh itu yang terdahulu, yang terkemudian di Yesaya 44 ayat 6. Oh, berarti Yesus dari dulu Yesus. Yahweh itu kan nama sebutannya Yesus, Bapa itu kiasannya Yesus, very clear. Sekarang Allah yang benar Yesus, sembahlah Yesus. Alfa Omega itu Yesus, dari dulu juga Yesus, sampai kapanpun juga Yesus, termasuk zaman sekarang Yesus. Ya, karena Allah Alfa Omega itu Yesus, maka sembahlah Yesus. Orang Kristen dari cerdas jadi waras ketika ditanya siapa Allah Alfa Omega. Orang Kristen cerdas semua, Yesus. Anda boleh cek gitu, tanya ke Ortodoks siapa Alfa Omega, Yesus. Ke Katolik, Yesus. Ke Karismatik, Yesus. Siapa Alfa Omega ke Protestan, Yesus. Ke Mormon, siapa Allah Alfa Omega, Yesus. Semua orang jawab Yesus. Tapi aneh bin ajaib, ketika orang mengatakan bahwa Alfa Omega itu Yesus, kok masih ada yang nyembah Bapa, masih ada yang nyembah patung Yesus, masih ada yang nyembah Bapa Anak Roh Kudus, masih ada yang nyembah Bapa dalam nama Yesus, masih ada yang nyembah Maria. Ketika ditanya siapa Alfa Omega, semua orang jawab Yesus. Semua orang Kristen, termasuk Katolik, baik Ortodok, Karismatik, gitu. Apalagi Protestan, semua ditanya siapa Alfa Omega, semua orang akan jawab Yesus. Tapi ketika ditanya lagi, lah kalau gitu kenapa Anda masih nyembah Bapa? Bingung. Makanya ketika ditanya semua ditanya Alfa Omega, semua akan jawab Yesus. Kristennya menjadi cerdas dan menjadi waras, gitu. Langsung ngerti, oh Yesus. Jangan mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 3 ya. Jangan mendirikan kebenaran sendiri, ayo takluk kepada kebenaran Allah. Allah Alfa Omega adalah Yesus. Hari ini Allah Alfa Omega tetap Yesus, tidak pernah berubah jadi Bapa, tidak pernah berubah jadi Yahweh. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Makanya kami selalu mengatakan, saya Pendeta Hendy Tandianta, pionir motor penggerak, ya, mungkin satu-satunya di dunia, yaitu yang ingin mengatakan bahwa saya penyembah Yesus Allah yang benar, menolak menyembah Bapa, menolak menyembah Yahweh, karena saya tahu dibuka pikiran bahwa
Allah Alfa Omega itu Yesus, nggak pernah berubah jadi Yahweh, nggak pernah berubah jadi Bapa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Maka itu kami tetap mengimbau, ayo pada ikut sekolah Alkitab ya, yang kayak begini Anda nggak bisa dapetin dari manapun ya. Sekarang era online ya, Alkitab, belajar Alkitab online ya, mudah ya, bisa dipelajari di rumah mudah. Wah ya, Anda boleh nanya loh ya. Sudah berapa ratus ya sekarang ya, sudah mencapai angka kemarin itu 850 orang. Dari ini sudah sampai angkatan 14 kita ya, dari sejak angkatan 9, karena saya meneruskan dari dulu program saya ya. Saya dulu kan termasuk di dalam ini juga, tapi waktu itu udah masih dari Australia. Jadi kita terus meneruskan, sekarang sudah pakai sampai angkatan 14. Sudah sampai sekitar angka 850 dari angkatan 9 sampai 14. Sudah meluluskan 200 lebih lah ya, di berbagai kota ya. Ya, yang pengajaran seperti ini tidak ada, Anda nggak akan dapetin dari tempat lain. Dan Anda boleh nanya selama Anda belajar Alkitab, Anda boleh nanya ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.